topik ini kami ingin mendapatkan lebih dulu penjelasan terkait dengan seleksi 1 juta guru honorer yang hampir sebulan setengah ini mendapatkan perhatian publik. Semoga di forum ini Mas Menteri bisa menjelaskan lebih gamblang, lebih detail, karena setelah kami melakukan reses sejak tanggal 11 Desember, semua aspirasi masyarakat, dinamika yang terjadi, selain beberapa isu yang lain, dominan menyangkut soal isu seleksi 1 juta guru honorer. Termasuk di sela-sela reses dan di saat kami kemarin membuka masa sidang pertama, yang ketiga, kami menerima aspirasi dari berbagai organisasi guru honorer. Ada yang demo langsung di depan gerbang DPR RI, akhirnya kami terima di sini, yang tergabung di dalam forum guru honorer yang sudah lolos passing grade. Kami tampung aspirasinya di sini dan menyampaikan tuntutan untuk dipertimbangkan secara sungguh-sungguh menyangkut soal bagi para guru honorer yang sudah lulus passing grade dimintakan untuk supaya langsung mendapatkan formasi pada tahap seleksi berikutnya. Yang kedua, kemarin kami menerima Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, terdiri dari PBPGRI, dari Lembaga Pendidikan Majelis Pendidikan Dikdasmen Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, Lembaga Pendidikan Katolik, Lembaga Pendidikan Kristen, lembaga yang semua bernaung di dalam wadah taman siswa, menyampaikan menyangkut soal kondisi objektif terjadi di lapangan ketika banyaknya migrasi guru-guru tetap yayasan yang masuk dan lolos dalam seleksi P3K tahap kedua ini, dan dimohonkan supaya mereka tetap bisa mengajar dan tetap berada di sekolah swasta di tempatnya masing-masing, tapi tetap menjadi bagian dari skema P3K. Ini beberapa, dan kemarin kami sampaikan, ini akan kami sampaikan pada rapat kerja pada pagi hari ini. Berikut beberapa isu yang lain yang mengiringi. Tentu kami meyakini teman-teman dari Kemendikbud sudah bisa dan sudah mendapatkan berbagai informasi menyangkut soal ini. Karena itu nanti mohon penjelasan menyangkut soal agenda seleksi 1 juta guru honorer ini pada season yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu menyangkut soal evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. Sebagaimana hasil raker tanggal 1 Desember tahun 2021, realisasi anggaran Kemendikbud RI pada tahun anggaran 2021 per 30 November mencapai 81,00% atau sebesar 71 triliun 418 miliar 29.108.000 rupiah. Dari pagu sebesar 88 triliun 170 miliar rupiah 764 miliar 733.000 rupiah. Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan mengenai realisasi akhir dari sampai pada akhir Desember 2021, termasuk kendala dan permasalahannya,
Komisi 10 ingin memastikan apakah target realisasi dari Kemendikbud 97,70% tercapai atau tidak. Agenda yang ketiga, Bapak Ibu sekalian saya hormati, Mas Menteri, yaitu terkait dengan persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Berdasarkan Raker tanggal 23 September 2021, diputuskan bahwa Pagu Definitif Kemendikbud Ristek RI RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar 72 triliun 994 miliar 908 juta 331 ribu rupiah. Di dalam raker tersebut, Komisi 10 menekankan agar program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan langsung dibutuhkan oleh masyarakat harus menjadi bagian prioritas dari penganggaran tahun 2022. Untuk itu, kami ingin juga mendapatkan penjelasan termasuk berbagai masukan, saran, pandangan, dan usulan dari Komisi 10 yang sudah kita bahas dalam rangkaian pembahasan tahun anggaran 2022. Mengenai agenda ini, Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan kembali mengenai persiapan dan kesiapan Kemendikbud Ristek RI pada tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang keempat yaitu menyangkut soal pembahasan isu-isu strategis. Yang pertama menyangkut soal isu kurikulum, kemudian pengangkatan kepala sekolah, Permendikbud Ristek nomor 35, dan pembelajaran tatap muka. Mengenai isu dan topik ini, kami ingin mendapatkan penjelasan beberapa isu strategis yang kami temukan baik melalui RDP maupun RDPU dan kunjungan kerja. Terkait dengan isu kurikulum, Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan mengenai implementasi 3 kurikulum yang ada saat ini, yaitu K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Pertanyaan menyangkut soal isu ini antara lain misalnya bagaimana pola pemetaan Kemendikbud Ristek terhadap satuan pendidikan yang akan memilih 3 jenis kurikulum, bagaimana implementasi kurikulum ini yang akan berdampak pada 4 standar pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Apakah 3 kurikulum darurat, K13, dan prototipe memiliki standar yang sama? Termasuk kami menyelipkan terkait dengan perkembangan revisi PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, dan ini yang termasuk kemarin berkembang di forum aliansi penyelenggara pendidikan. Terkait pengangkatan kepala sekolah, di mana di dalam Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, khususnya pada pasal 2 ayat 1 huruf C, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi kepala sekolah yaitu mendapatkan sertifikat guru penggerak. Mengenai Permendikbud Ristek nomor 35 tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan di mana Kepala L2 Dikti menyampaikan pandangan dan masukan antara lain, Kepala L2 Dikti harus memahami Tridharma perguruan tinggi baik dalam kerangka teoritis maupun implementatif. Yang kedua, Kepala L2 Dikti juga menyampaikan bahwa Kepala L2 Dikti memiliki tugas
untuk membina perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, Kepala L2 Dikti sebaiknya memiliki pengalaman struktural sebagai pimpinan perguruan tinggi dan tingkat golongannya setara atau lebih tinggi dari jabatan rektor. Demikian Mas Menteri, beberapa poin atau topik yang ingin kita bahas sangat banyak ini. Mohon nanti selebihnya kami di Komisi 10 supaya nanti berbagai isu ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Nanti akan kami susulkan beberapa rencana RDP sebagai tindak lanjut dari keputusan Raker pada pagi hari ini menyangkut beberapa isu yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum kami serahkan kepada Mas Menteri, kita sepakati waktu sampai pukul 12. Apakah disetujui? Terima kasih. Kami persilahkan Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Bapak Wakil Ketua, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat Tahun Baru 2022. Walaupun kita masih banyak tantangan ke depan, tapi saya optimis tahun ini transformasi pendidikan kita akan semakin positif. Untuk topik pertama, ini akan detailnya dibahas oleh mengenai guru honorer dan seleksi P3K akan dibahas oleh Dirjen GTK Mas Iwan. Tetapi sebelum itu mungkin saya memulai sedikit sebagai intronya. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya undang-undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K ini. Yang pertama, undang-undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh Undang-Undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak. Posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ya, itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga. Kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin
pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya, jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah Undang-Undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci